Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data ketenagakerjaan bulan Mei telah dirilis. Non-farm payroll kembali bertambah 272.000 versus penambahan 165.000 di bulan April. Tingkat pengangguran bulan Mei tercatat sebesar 4% versus 3,9% di bulan April. Data ketenagakerjaan bulan Mei yang kembali pulih memberikan indikasi bahwa The Fed belum akan menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan The Fed di bulan Juni. Inflasi bulan Mei akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 3,4% year on year atau 0,2% month on month di bulan Mei versus inflasi bulan April 3,4% year on year atau 0,3% month on month. Dapat dikatakan inflasi bulan Mei akan cenderung terkendali. Pekan ini The Fed akan membahas kebijakan moneter. Pasar memprediksi bahwa belum ada penurunan suku bunga acuan pada pertemuan ini. Penurunan pertama kali diekspektasikan akan terjadi di bulan September. Zona China, kondisi manufaktur bulan Mei masih berada di fase ekspansi di level 51,7, cenderung flat versus 51,4 bulan April. Kita masuk ke zona Indonesia. Inflasi bulan Mei relatif terkendali, tumbuh 2,84% year on year atau minus 0,03% month on month versus pertumbuhan inflasi bulan April yang tumbuh 3% year on year atau 0,25% month on month. Cadangan devisa bulan Mei mengalami penguatan menjadi 139 miliar US dollar versus 136,2 miliar US dollar bulan April. Data-data yang akan dirilis pekan ini adalah penjualan retail bulan April. Untuk bulan Maret, penjualan retail tumbuh 9,3% year on year. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Mei diprediksi masih berada di fase optimis versus kepercayaan konsumen bulan April di level 127,7. Data penjualan mobil bulan Mei untuk bulan April, penjualan mobil masih turun 17,5% tahunan. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup melemah 1,04% week on week di level 6.897,95. IHSG ditutup di bawah level support kuatnya di level 7.000-an. Seharusnya pekan ini mengalami pemulihan karena data-data konsumsi seperti kepercayaan konsumen bulan Mei serta penjualan retail bulan April yang diprediksi masih berada di fase optimis. Sedangkan dari global, khususnya dari Amerika Serikat, meski The Fed diprediksi belum menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan bulan Juni, setidaknya ekspektasi pertumbuhan inflasi tahunan bulan Mei yang terkendali diharapkan akan memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa The Fed masih tetap akan menerapkan kebijakan moneter longgar di bulan September. Sentimen global yang cukup positif diharapkan dapat menjaga IHSG di zona positif pekan ini. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 2,34 triliun rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 8,58 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor infrastruktur, industri dasar, dan industrial, masing-masing sebesar minus 4,27%, minus 4,27% dan minus 3,46% secara mingguan. Pada tanggal 7 Juni 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,81%, yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,89%, yield benchmark Sun 15 tahun flat di level 6,92%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,98%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 4 Juni 2024 tercatat sebesar 806,27 triliun rupiah atau sebesar 14,05% dari total outstandingnya. Flat dibandingkan posisi per 31 Mei 2024 yaitu sebesar 806,97 triliun rupiah
atau sebesar 14,05% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun ini ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.